warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mencoba menjelaskan dan menjabarkan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam mengerjakan tim project based learning atau PJBL untuk mata kuliah analisis big data. Coba kita tampilkan dulu untuk template-nya. Ya, jadi di sini adalah template yang sudah kita sepakati bersama. Nah, kita akan bahas untuk yang bagian identifikasi data yang terdiri dari beberapa poin, ya, poin A, B, dan C. Ini yang kita bahas lebih dahulu. Nah, di sini kita akan menggunakan platform Google Colab ya, Google Collaboration untuk menjalankan PySpark ya atau PySpark. Nah, untuk pertama kali ya kita membutuhkan proses instalasi yang menginstal adalah PySpark PY4J. Nah, ya, ini yang harus pertama kali kita lakukan. Kemudian kita masuk ke bagian pertama, yaitu bagian untuk menjelaskan tentang aktivitas identifikasi dataset, yang mana di dalamnya terdapat poin yang pertama, yaitu menampilkan library dan juga dataset. Ya, jadi di sini kita harus menjelaskan dulu apa saja sih library yang kita butuhkan ya, selama melakukan proses analisis. Bisa didefinisikan semua di bagian ini. Nah, kemudian yang penting adalah selanjutnya kita membuat namanya Spark Session. Ya, jadi kita akan membuat Spark Session sebagai mengawali dalam penggunaan Spark. Nah, di sini kita tinggal membuat nama aplikasinya ya, disesuaikan saja. Nah, di sini saya menggunakan topik yaitu diabetes analysis. Selanjutnya, ya, di sini kita akan membuka file CSV ya dengan kode sebagai berikut. Di sini yang nama CSV-nya diabetes.csv, jadi ekstensinya dimasukkan ya. Ini adalah proses untuk membaca di drive. Jadi kalau di sini saya sudah mempunyai di drive saya mempunyai database yang akan saya gunakan pertama kali yaitu diabetes.csv dan posisi itemnya ada di satu folder yang sama dan lokasi yang sama. Nah, jadi kita tinggal menuliskan path-nya saja, disesuaikan dengan lokasi filenya. Kemudian kita show. Nah, tampilan untuk dataset yang saya tampilkan adalah seperti ini. Jadi ini adalah kolom atau indeks kolomnya. Kemudian ini adalah nama sebenarnya dari kolomnya. Ya. Jadi ada ini kolom indeks dan ini adalah nama kolom yang sebenarnya dari dataset. Dan ini adalah tampilan review data ya 19 data pertama. Nah, selanjutnya ya yang harus kita lakukan adalah karena di sini masih ada nama kolomnya ya, tidak langsung menuju ke header yang ada di sini ya. Nah, kita harus melakukan perubahan nama kolom dulu dari replace ya. Col 1, col 2 dan seterusnya tadi dengan nama-nama yang sudah ada sebagai header yang sebenarnya. Kita susun seperti ini ya. Ini mau dibuat langsung panjang tidak jadi masalah ya. Nah, tidak jadi masalah. Yang penting selama dia berada di dalam kurung siku ini dan penulisannya benar. Nah, dataset kita buat variabel baru ya. Dataset ini akan menjadi variabel yang akan menyimpan data. Kemudian kita lanjutkan. Nah, sintaks yang ini untuk menghapus bagaimana posisi yang ini tadi ya. Jadi dia akan menghapus nanti kalau misalkan sudah yang bagian ini diganti atau di replace dengan yang ini ya, pindah ke atas, nanti yang bagian ini ya, bagian yang saya blok ini akan dihapus. Jadi dia akan datanya mulai dari 1 seperti itu. Maka nah hasil sintaksnya adalah seperti ini ya. Jadi headernya sudah sesuai dan
data pertamanya pun juga sudah sesuai. Oke. Nah, untuk yang bagian A sudah selesai, kemudian kita lanjut ke bagian menelaah data. Di bagian menelaah data di sini ada sekitar 1 ya. Pertama menulis karakteristik 1, kemudian melihat deskripsi itu yang kedua, melihat distribusi data ya, ini yang ketiga, dan yang keempat adalah lakukan uji korelasi. Jadi ada 4 sub kegiatan yang ada di dalam menelaah data. Kita mulai dengan menganalisis karakteristik dataset. Kita bisa menggunakan sintaks yaitu yang menggunakan fungsi print scheme. Ya, jadi dataset.printschem. Nah, jadi kalau print scheme ini akan menampilkan output yaitu hierarki ya, atau root susunan dari yang indeks pertama ya, hingga ke bagian paling akhir dari datasetnya. Di sini ada keterangan ini tipe data dan posisi apakah ada data yang missing atau enggak gitu ya. Ada di sini keterangannya. Nah, jadi di sini kita melihat semua tipe datanya adalah string ya. Apapun itu parameternya ternyata dia terbaca sebagai string. Nah, posisi ini atau kondisi ini kita catat sebagai sebuah temuan. Nah, di sini saya membuat catatan di mana berdasarkan hasil skema dataset, ternyata keseluruhan tipe data bernilai string. Maka akan menyebabkan ketidaksesuaian tipe data dengan nilai yang sebenarnya. Jadi ini akan menjadi temuan yang pertama. Ya, jadi setiap kali kita menemukan temuan, kita harus mencatatnya ya di bagian bawahnya. Nah, di bagian Google Colab ini kita bisa menambahkan ya, ketika kita ingin menambahkan kita klik atau kita akan ke bagian sel yang di bagian bawahnya, nanti kita bisa tambahkan kode atau tambahkan teks. Kalau teks ya tinggal klik aja atau tinggal kemudian dituliskan ya. Nanti akan ada review sebelah sininya ya. Nah, bisa kalian hapus ya. Seperti ini ya. Kalau mau dilihat tinggal diklik 2 kali. Kemudian oke. Selanjutnya kita akan melihat deskripsi dataset dengan sintaks yaitu dataset.describe.show. Nah, jadi kalau deskripsi ini akan menampilkan statistik standar dari datasetnya. Ya, kita bisa melihat berapa nilai minimum maksimum di setiap parameter, jumlah datanya berapa, rata-ratanya berapa, standar deviasinya berapa. Nah, jadi kalau datanya di sini kita lihat adalah 390. Ini sama semua 390 ya, min max ya. Nah, kalau di sini kita baru bisa melihat nih, ternyata ada nilai yang memang dia bentuknya adalah bilangan bulat ya, seperti 1 sampai dengan 99 ini kan nampak bahwa datanya itu adalah bilangan bulat. Kemudian kalau seperti parameter call HDL dan rasio ya, ini bilangan berkoma ya. Kemudian untuk yang gender ini adalah bilangan atau tipe datanya adalah kategorial ya. Karena dia laki-laki ataupun perempuan. Jadi tidak ada mean dan juga standar defisiasi. Ya. Nah, di sini harus kita pahami bahwa di Python ataupun beberapa bahasa pemrograman lain ya, kita untuk nilai desimal atau bilangan real kita menggunakan tanda titik ya, bukan tanda koma. Jadi yang menggunakan tanda koma seperti ini harus kita ganti nanti ya, agar bisa dilakukan proses lebih lanjut gitu. Nah, kemudian yang female dan male ini juga kita bisa lakukan proses perubahan nanti ya melalui tahapan one hot coding. Kita akan ubah menjadi nilai 1, 2 ya dan seterusnya. Nanti ini akan disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi tidak ada lagi nilai-nilai yang bersifat string seperti ini. Semua akan diubah ke dalam bentuk kategori numerik ya, dalam bentuk angka.
Nah, maka di sini ya dari kondisi deskripsi dataset yang sudah kita lihat, kita menemukan dua temuan. Yang pertama adalah nilai desimal menggunakan tanda koma. Itu yang pertama, nanti harus diganti dengan titik. Nah, kemudian yang kedua, terdapat dua parameter nih yang bernilai kategorial. Yang pertama ada di genre, ya. Yang kedua ada di diabetes. Nah, ini nanti akan kita ubah ke dalam bentuk numerik ya, melalui proses barcoding. Ya. Kalau kita mau menampilkan keseluruhan data, kita bisa gunakan sintaks dataset.show. Nah, tinggal sebutkan aja nih berapa jumlah data yang mau dilihat. Oke, ini karena belum saya jalankan, jadi harus jalankan dulu. Oke, selanjutnya kita lanjutkan untuk bagian menghapus ya. Jadi karena saya tidak membutuhkan parameter yang patient number, ya, maka saya akan hapus dataset patient number-nya. Ya, jadi di sini kalau kita lihat print skemanya, hasilnya adalah akan hilang parameter patient number. Selanjutnya kita pindah nih, kita akan mengubah tipe data parameter ke tipe data yang sesuai untuk kebutuhan visualisasi data. Nah, di sini kita akan coba tangani dulu yang bentuknya numerikal. Ya. Jadi kalau dia memang sudah numerikal, data aslinya, ya, karena posisinya kan string yang dibaca pertama kali itu, walaupun datanya adalah numerikal. Jadi kita tinggal convert ke tipe integer di sini ya. Jadi sintaksnya kurang lebih seperti ini, ya. Ini nama kolom, kemudian nama kolom, ya. Kita ubah ke integer. Nah, sedangkan untuk beberapa parameter yang punya nilai yang mengandung tanda koma, ini harus kita ganti dulu dengan tanda titik. Ya. Kemudian baru kita convert ke tipe float, karena dia adalah bilangan real atau bilangan berkoma. Nah, di sini kita menggunakan fungsi namanya regex ya, replace. Ini untuk replace tadi yang koma dengan titik. Ya. Jadi ada beberapa untuk penanganan, ada dua. Yang pertama ini ya, untuk yang float dan yang integer itu jauh lebih simpel. Ya, ini kita pastikan ya semua sudah kita tampilkan di sini ya, khusus untuk yang bilangan integer. Nah, kemudian hasilnya ya, bisa kita lihat bahwa yang kolesterol ya, ini sudah sudah berubah. Kemudian yang float juga seperti HDL rasio juga sudah berubah. Nah, tetapi untuk yang gender ya masih tetap string dan juga diabetes masih tetap string. Kenapa? Karena memang kita belum melakukan perubahan. Oke, selanjutnya kita coba lihat nih datasetnya. Hasilnya kira-kira benar enggak? Ya. Nah, kita lihat di sini ternyata yang call HDL rasio yang koma sudah tidak ada, maka digantikan dengan titiknya. Juga untuk BMI dan juga ya wise type rasio. Oke, berarti sudah berhasil. Nah, sekarang lakukan proses yang namanya barcode coding. Ya, di sini kita mengubah nilai kategorial menjadi nilai simbolisasi. Ya. Simbolisasi ini disesuaikan aja dengan pemaknaannya. Ya. Kalau di sini saya untuk jenis kelamin saya menggunakan simbolisasi 1 dan 2. Jadi 1 untuk perempuan dan 2 untuk laki-laki. Jadi di sini ini adalah opsi pertamanya, email ini opsi pertamanya adalah 1. Nah, sedangkan nanti emailnya kita pakai yang bagian ini ya, otherwise. Sisanya apa? Sisanya yang tadi pakai 2. Begitu juga untuk yang 0 ya. Kalau di sini saya menggunakan karena dataset saya posisi labelnya berada di parameter diabetes ya. Nah, maka saya akan ubah nih, kalau yang dia nilainya diabetes berarti diganti dengan 1. Tapi kalau dia tidak mengalami diabetes atau non
diabetes berarti nilainya adalah 0. Ya, tinggal disesuaikan aja. Nah, di sini sudah berubah, gendernya sudah berubah nilainya, kemudian diabetes nilainya juga sudah berubah. Oke. Nah, sekarang setelah kita berhasil melakukan penelaahan data dan kita sudah melakukan beberapa proses, ya, kita bisa simpan datanya ke dalam drive kita lagi. Jadi kita nggak bolak-balik menggunakan data kemudian kita running berkali-kali. Jadi kita simpan untuk dataset yang baru. Silakan disesuaikan nama filenya apa, disesuaikan aja. Nah, nanti hasilnya seperti apa? Hasilnya kalian bisa lihat di bagian sini. Ya, nanti akan ada file, ya. Ini filenya yang tersimpan di dalam sebuah folder. Ini foldernya otomatis nanti tampil, ya. Nah, ini sudah saya ubah namanya menjadi sumber. Nanti di dalamnya itu ada sekitar 4. Nah, di sini kenapa hanya 3? Karena yang satu sudah saya pindahkan keluar, ya. Saya pindahkan untuk di bagian sini. Ya, dan saya berikan nama ulang. Gitu. Ya, nanti teman-teman tinggal lihat di bagian drive masing-masing. Nah, selanjutnya, ya, setelah proses yang pertama tadi, ya, kita mengubah data menjadi numerikal semua, kemudian disesuaikan untuk tipe datanya, ya, dan kita simpan. Maka selanjutnya kita sudah bisa nih melakukan yang namanya menampilkan distribusi data per parameter. Jadi ingat, ya, menampilkan distribusi datanya ini harus per parameter. Karena kita mau lihat bagaimana kondisi sebenarnya di masing-masing parameter. Jadi nggak boleh hanya sebagian atau yang mewakili, nggak boleh. Nah, di sini, ya, kita buat variabel baru lagi menggunakan load datanya adalah load dataset yang baru, ya. Ini yang baru tadi. Karena yang pertama sudah selesai kita perbaiki. Jadi kita menggunakan dataset yang baru, kita tampilkan, ya. Kalau seperti ini. Nah, sekarang saya pengen ngecek untuk yang frekuensi setiap parameter. Diawali untuk parameter kolesterol dulu. Ya, saya akan berikan contoh. Jadi kurang lebih polanya sama, ya. Di sini coba saya menghitung frekuensi nilai setiap data pada parameter kolesterol. Jadi saya buat variabel baru, kemudian saya melakukan grouping, ya, dengan menggunakan agregatnya adalah jumlahnya. Kemudian saya urutkan secara descending di sini, ya. Saya akan tampilkan. Nah, hasilnya akan tampil seperti ini. Jadi dia akan menurutkan nilai-nilai di parameter kolesterol berdasarkan frekuensi kemunculannya dari yang tinggi hingga ke rendah. Nah, selanjutnya apa? Kalau kita sudah dapat seperti ini, kita bisa lakukan visualisasi data untuk melihat, ya, dengan jelas, gitu. Nah, sebelum melakukan visualisasi data, ya, kita perlu mengubah dulu nih kolesterol count yang tadi sudah kita dapatkan di atas ke dalam bentuk pandas. Itu nanti lebih mudah, ya, dan tidak menghasilkan error ketika dibuatin plottingan gambarnya. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Teman-teman bisa langsung sesuaikan aja di bagian ini, ya, datanya. Kalau misalkan parameternya apa, tinggal diganti, ya, judulnya, X labelnya, Y labelnya, title-nya, ya. Yang merah-merah ini tinggal disesuaikan. Nah, ukuran gambar bisa diatur dari yang bagian ini, size-nya. Oke. Jika ini gambar terlalu kecil, teman-teman bisa klik, ya, sekali. Jadi ini berdasarkan Oke. Jadi ini grafik berdasarkan data kolesterol yang sudah diberikan secara descending tadi. Ya, kita sudah dapat visualisasinya. Ternyata hanya ada satu nilai yang paling banyak frekuensinya, yaitu 179,
Mungkin yang lain itu ada di 9, ada di 7 ya, dan seterusnya gitu. Tapi banyak untuk yang ada yang 2, ada yang 3, ada yang 1 gitu. Nah, selanjutnya ya, kita akan menampilkan data kolesterol berdasarkan kasus diabetes. Kita akan compare nih, di nilai kolesterol mana kasus diabetes dan tidak diabetes itu berada, gitu ya. Nah, tapi sebelum ke sana kita coba akan lihat dulu nih. Kalau misalkan untuk posisi diabetes dan tidak diabetes, kira-kira rata-rata nilai kolesterol itu berapa dan berapa, gitu ya. Nah, jadi sini groupingnya adalah dengan menggunakan diabetes dengan melihat adalah nilai rata-rata dari parameter kolesterol gitu. Nah, ini kita buat plottingan barnya ya. Nah, ini untuk membuat yang namanya label datanya. Oke. Ini adalah tampilan untuk grafik informasinya. Untuk kasus tidak diabetes ternyata rata-rata kolesterol yang didapatkan adalah 203. Sedangkan untuk yang kasus diabetes ternyata rata-rata nilai kolesterolnya ada di 228,6. Jadi kita dapat informasi di sini kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan menampilkan grafik untuk data frekuensi kolesterol dengan dibandingkan berdasarkan parameter diabetes. Oke, ya. Jadi ini tinggal disesuaikan kembali ya. Parameternya apa aja yang digunakan. Jadi penting ya teman-teman untuk pertama kali ngecek apakah dataset yang kalian gunakan ini adalah dataset yang memiliki label atau tidak. Jadi kalau sudah punya label jauh lebih enak gitu ya. Kalian bisa lakukan komparasi seperti ini. Ya, jadi kalau ada punya label datasetnya, kalian bisa lakukan visualisasi data dengan membandingkan berdasarkan kasus labelnya. Tapi kalau tidak ada, berarti hanya memvisualisasikan berdasarkan per parameternya aja, datanya itu seperti apa dilihat. Ya. Nah, ini untuk data yang ada labelnya. Jadi kita bisa lihat nih. Jadi kita lihat dari legendnya dulu. Ya, ini legendnya untuk diabetes. Dia kalau 0 itu ya dia berarti tidak diabetes. Tapi kalau biru atau 1 berarti dia diabetes. Di sini kita bisa lihat misalkan di nilai. Ya. Yang ada 2 mana? Coba kita lihat yang ada 2. Oke. Ini nilainya 254. Ya. 254 ternyata kasus untuk diabetes itu jauh lebih tinggi ketimbang yang tidak diabetes. Ya. Kemudian kita lihat juga di sini di 283. Ternyata untuk kasus diabetes dan tidak diabetes itu berimbang. Ya. Tapi ada juga beberapa nilai kolesterol yang memang dia tidak mengalami peluang diabetes. Misalkan di 293, kemudian ada di 255 ya. Dia memang tidak terjadi kasus untuk diabetes. Tetapi ada juga nilai-nilai yang memang peluang kejadiannya hanya ada untuk yang diabetes seperti 245 ya. Jadi ada 2 kasus untuk yang 245 dan dua-duanya adalah yang mengalami diabetes. Seperti itu. Jadi kita bisa melihat nih datanya seperti apa. Nah, kemudian kita bisa buat catatan lagi nih. Catatan. Ternyata kasus diabetes cenderung terjadi pada nilai kolesterol 190 hingga 300. Katakanlah seperti itu. Karena ini tadi kita urutkan ya secara descending. Jadi nilainya di sini sudah terurut secara descending 78 hingga 443. Jadi kita bisa lihat nih letaknya dari mana hingga mana gitu ya. 190 hingga 300. 300 mana 300? Oke, nah 300 di sini. Nah, sedangkan kasus non diabetes cenderung terjadi pada nilai kolesterol. Non diabetes cenderung terjadi pada kolesterol yang berada nilainya adalah di antara 78 hingga
190. Ini masih jarang ya. Nah, jadi itu yang akan kita cek gitu ya di parameter. Datanya itu seperti apa, naik turunnya seperti apa, kemudian sebaran datanya seperti apa. Kemudian kita juga bisa menampilkan untuk contoh di sini untuk yang gender. Jadi gender, sini coba saya tampilkan dulu untuk sebaran datanya. Kalau gendernya satu dia adalah female, ya perempuan. Tapi kalau gendernya laki-laki atau dua adalah 162. Ya, jadi lebih banyakkan kasus untuk yang perempuan ketimbang laki-laki. Dan kita bisa juga tampilkan secara grafik ya di sini. Kemudian, nah kita juga bisa tampilkan berdasarkan kasus diabetes nih. Jadi kasus diabetes untuk yang perempuan dan juga kasus diabetes untuk yang laki-laki gitu. Kita tampilkan dulu di sini untuk yang tabelnya. Kemudian kita masukin grafiknya. Ya, jadi grafiknya kurang lebih seperti ini. Kelihatan untuk yang gendernya perempuan ternyata lebih banyak kasus yang tidak banyak kasus yang untuk kasus diabetes nih. Yang kasus diabetes kan yang satu. Jadi satu ini adalah keterangan diabetes. Untuk yang di diabetes lebih banyak perempuan ketimbang laki-laki. Begitu juga untuk yang tidak diabetes. Lebih banyak perempuan ketimbang laki-laki. Jadi di sini peluangnya adalah perempuan ini juga dari kedua data perempuan ini lebih banyak mendominasi gitu, baik di posisi dia diabetes ataupun mengalami diabetes ketimbang laki-laki. Nah, selanjutnya ya kita melakukan uji korelasi. Jadi uji korelasi ini kita ingin melihat bagaimana hubungan antar parameternya. Jadi hubungan ini maksud di sini adalah hubungan apakah ketika suatu nilai parameter itu naik akan mempengaruhi kenaikan atau penurunan dari nilai parameter yang lainnya seperti itu. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ini dia buat dalam bentuk tabel K1 ya. Jadi kita bisa melihat nih di sini misalkan untuk kolesterol terhadap kolesterol ya. Kolesterol terhadap glukosa berapa nilainya dan seterusnya. Ini kolesterol ya terhadap glukosa. Jadi bacanya kolom baris gitu ya membacanya. Nah, sedangkan secara visualisasi kita bisa lihat dengan heat map seperti ini ya. Jadi yang melintang ini adalah kondisi di mana si parameter membandingkan terhadap dirinya sendiri, maka nilainya akan maksimal ya 1. Tapi ketika dibandingkan dengan parameter lain ya, ternyata ada parameter-parameter yang memang dia tidak berhubungan ya, ataupun bersifat ketika dia mengalami kenaikan ataupun penurunan tidak memberikan dampak kepada parameter lain. Contohnya seperti di sini ya. HDL col terhadap ini col HDL rasio ya. Jadi ini dampaknya adalah negatif, yang artinya adalah ketika parameternya si HDL col ya naik ataupun turun dia tidak mempengaruhi. Tetapi di sini ya untuk yang diabetes dan glukosa. Jadi kita misalkan diabetes, kolesterol, diabetes, glukosa, diabetes, HDL, diabetes dan seterusnya hingga diabetes lagi. Nah, untuk glukosa ya, ini sangat mempengaruhi terhadap parameter diabetes gitu. Terlihat dengan nilainya adalah 0,69. Ya. Dan secara kalornya juga jauh lebih menyala gitu ya. Jadi semakin maksimal nilainya yang mendekati 1, maka pengaruh hubungannya semakin besar. Begitu juga untuk yang negatif ya. Jadi di sini sudah ada penjelasannya tentang uji korelasi menggunakan metode Pearson. Silahkan dibaca. Dan yang terakhir untuk bagian ini adalah bagian C untuk memvalidasi data, di mana kita di sini tinggal menjelaskan hasil temuan atau catatan-catatan penting yang ditemukan dari bagian penelaahan data. Jadi
kenapa kita harus melakukan penelahan data. Jadi kita bisa melihat nih, di setiap parameter tuh kita punya temuan apa aja, ya. Itu yang harus kita tuangkan di dalam bagian memvalidasi data. Apakah data-datanya sudah benar, tipe datanya sudah benar, ya, formatnya sudah benar, itu semua harus dicatat. Ya. Oke, mungkin sampai di sini untuk yang bagian A, untuk aktivitas identifikasi datasetnya. Nah, sampai di sini nanti kita akan lanjutkan lagi di poin B-nya, yaitu pemrosesan data. Sekian video ini saya akhiri. Silakan disimak kembali untuk membantu mengerjakan PJBL-nya. Sehat selalu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.